Saya tetap pada kesimpulan bahwa Pak Jokowi mendukung dua orang ini, Bang. Mendukung Pak Prabowo, mendukung Ganjar Pranowo. Pak Jokowi hanya akan mendukung satu kalau Gibran jadi cawapres, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Bang, kabar baik, Bang. Hasan Nasbi, Ya, sehat, alhamdulillah sehat, Bang. pengamat politik terkemuka. Bukan pengamat kita nih, Bang. Nanti dulu, jangan dibantah dulu. Pengamat, kemudian pendiri Sirius Network. Nah, ya itu. Bukan pengamat tadi apa? Konsultan, Bang. Konsultan. Konsultan politik. Kalau pengamat bayarannya receh, Bang. Gitu. Kalau pengamat itu nggak perlu apa-apa lagi. Ya. Iya, gitu. Sufi itu, Bang. Pengamat itu sufi levelnya, Bang. Sufi. Kalau kita belum sufi kita, Bang. Gitu. Tapi bayarannya besar, kita belum menetes juga nih. Tinggal tunggu trickle down efeknya nih, ya. Nah, ini kan terus terang saja kita melihat bahwa orang mendekati keyakinan ya, belum yakin betul. Iya. Orang percayalah. Percaya itu kan di bawah yakin ya. Orang percaya bahwa Pak Jokowi mengendorse Prabowo. Dan Ganjar. Dan Ganjar juga Dan ya. Ganjar. Saya yakin dua-dua itu di endorse. Nah, ini berarti semakin menggerus elektabilitas Anies Baswedan ya. Iya. Saya nggak tahu, Bang. Mungkin nggak tergerus, Bang. Memang segitu-segitu aja mungkin, Bang. Mungkin dia nggak bisa naik, tapi berkurang banget juga enggak. Menurut saya kalau misalnya dia jadi 12, 15 tuh enggak lah. Iya, tetap di angka 19 minimal tuh akan tetap ada gitu. Gitu. Karena gini, Bang. Real pendukung Pak Jokowi kan cuma 55%, Bang. Kalau kita mau fair. Tapi hari ini orang yang puas dengan Pak Jokowi itu sekitar 80%. Ya, sekitar 80%. Kalaupun Pak Jokowi maju lagi, belum tentu 80%-nya itu memilih Pak Jokowi. Belum tentu itu. Itu bahkan ketika Pak Jokowi sendiri yang maju. Karena dari approval rating ke pilihan itu juga ada diskonnya biasanya. Ya, kayak Ahok itu tingkat kepuasannya 65%, 70%. Tapi keterpilihan cuma 42%. Ada diskonnya lah, jaraknya itu gitu. Tapi ini cuman ini aja. Ruang buat Mas Anies bermanuver memang nggak banyak lagi. Gara-gara tingkat kepuasan sangat bagus terhadap pemerintah. Gitu. Jadi yang puas ini terbagi nih. Ada yang milih Mas Ganjar, ada yang memilih Prabowo. Karena dua-duanya bagian dari keberlanjutan pemerintah. Ya. Gitu. Dianggap ini bukan antitesis. Bukan antitesis. Ya. Ini bagian dari keberlanjutan pembangunan. Dan dua-duanya kan menyatakan di publik, mereka akan melanjutkan apa yang sedang dirintis dan dibangun oleh Pak Jokowi. Gitu. Jadi saya tetap pada kesimpulan bahwa Pak Jokowi mendukung dua orang ini, Bang. Mendukung Pak Prabowo, mendukung Ganjar Pranowo. Pak Jokowi hanya akan mendukung satu kalau Gibran jadi cawapres, Bang. Kalau itu kan nggak usah ngomong, Bang. Nggak usah dinyatakan eksplisit, jadi orang tahu bahwa posisi Pak Jokowi ada di sini. Kenapa? Anak kandungnya ada di situ. Jadi tapi cawapres. Itu mungkin nggak Gibran itu menjadi cawapres? 50-50. Kemungkinannya gimana? Ya 50-50 lah, Bang. 50-50 ya. Menurut saya pasti diputuskan dengan sangat seksama. Tapi kan gitu. Pertama menunggu keputusan MK. MK pasti. Nah, MK keputusannya juga tidak bisa langsung digunakan, dimanfaatkan, karena harus lihat proses perubahan undang-undang pemilu di DPR. Tapi kalau cuma sekedar mencoret, Bang, mencoret angka, kan bisa langsung berguna, Bang. Oh gitu ya. Kalau hanya sekedar menghapus angka, kalau memutuskan misalnya, kan nggak bisa MK memutuskan dari 40 ke 35, nggak bisa, Bang. Jadi usia minimal misalnya 40 tahun. Itu dicoret aja,
Udah kan, nggak ada syarat minimal kan, Bang? Minimal nggak ada, maksimal nggak ada. Maksimal nggak ada. Jadi nanti orang bisa pakai ini aja, Bang, pakai kias, Bang. Karena wali kota minimal 25 tahun, gubernur minimal 30 tahun, ya nggak apa-apa lah, di atas 30 tahun udah bisa jadi calon presiden kan gitu. Di Amerika katanya 30 tahun kan? Di Amerika 35, Bang. 35 ya? 35. Capres itu. Capres nih, 35. Jadi menurut saya kan hanya bisa mencoret kan, Bang. Mencoret atau mempertahankan, tidak bisa mengubah dan membentuk undang-undang dia. Dia kan legislatif pasif, hanya bisa mencoret. Kalau menambah pasal nggak bisa dia. Mengganti pasal dengan yang baru dia juga nggak bisa gitu. Jadi peluang Gibran ini menjadi cawapres ini besar dong kalau begitu. 50%. 50-50 lah. Maksud saya dari sisi aturannya begitu. Tapi setelah pun aturan nanti memungkinkan, menurut saya juga Pak Jokowi akan melihat dengan seksama respon publik. Kan ini sudah dites nih, sudah dimunculkan nih. Gibran jadi cawapres, bahkan Bu Puan juga menyambut kalau MK memutuskan boleh ya, kita juga pertimbangkan Mas Gibran jadi cawapresnya Mas Ganjar. Itu kan masuk 5 besar ya? Iya, masuk kayak gitu. Jadi menurut saya Pak Jokowi akan melihat ini dengan seksama. Kalau misalnya respon publik itu positif, menurut saya direstui aja sama beliau. Tapi kalau ngelihat respon positifnya, respon publiknya nggak positif, negatif misalnya, menurut saya nggak dikasih. Makanya sampai sekarang nggak ada statement kan? Iya, makanya dengan tidak adanya statement itu, ya, itu menurut saya, ya kalau responnya positif dikasih maju. Ya kan itu wajar-wajar aja. Kalau responnya positif kenapa nggak dikasih maju? Tapi kalau responnya negatif menurut saya tidak akan dikasih maju. Tapi walaupun misalnya nanti Mas Gibran nggak maju sebagai calon wapres, tapi kan level dia udah naik, Bang. Leverage-nya dia tuh udah tinggi jadinya. Jadi sehingga kalau nanti mau jadi calon gubernur orang nggak berdebat lagi, Bang. Orang udah pernah kemarin dijadikan cawapres kok. Masa jadi calon gubernur nggak pantas gitu. Jadi mau maju di Jawa Tengah kah atau maju di DKI kah, sudah ada nama, udah pernah diisukan jadi cawapres gitu. Nampaknya memang tujuan utamanya itu kayaknya. Gitu. Jadi tujuan utamanya bukan untuk cawapres, tapi untuk gubernur DKI. Mungkin aja. Atau gubernur Jawa Tengah. Yang kan, ya kan levelnya udah terkatrol sendirinya dengan pembicaraan soal capres cawapres gitu. Tapi mungkin dia memilih gubernur Jawa Tengah ya, karena walau alam lah, Bang. Kansnya lebih besar untuk menjadi capres. Iya, gitu. Ya, menurut saya sih peluang terbesar memang Jawa Tengah mungkin ya. Mungkin. Tapi Pak Jokowi DKI ya? Pak Jokowi ya. Ya Pak Jokowi DKI kan ya beda-beda jalur kan, Bang. Mas Ganjar kan dari gubernur Jawa Tengah juga bisa jadi capres. Iya. Nah. Ya itu tergantung figurnya aja. Iya, tergantung figur lah. Mungkin nanti Jawa Timur ya. Sebenarnya kalau orangnya menghayati memimpin perkotaan, harusnya memang dari kota Solo pindahnya ke Jakarta. Dari kota Bandung, dari kota Surabaya, kalau mau besar lagi bukan jadi gubernur Jawa Timur. Bukan jadi gubernur Jawa Tengah tapi gubernur DKI karena kota, Bang. Kota Jakarta itu kan kota yang besar. Gubernurnya juga otonom. Kalau dari wali kota jadi gubernur Jawa Tengah menurut saya mungkin kagetnya banyak, Bang. Karena tiba-tiba ngerasa punya jabatan tapi daerah otonomnya nggak ada, Bang. Begitu keluar dari kantor gubernur bukan wilayah dia lagi, udah wilayah wali kota Semarang. Benar. Jadi ada orang gigit anjing di Jakarta heboh. Heboh gitu. Tapi ada orang gigit anjing di wali kota bupatinya yang kena. Iya. Bukan gubernurnya yang kena. Dan kalau ada orang gigit anjing di Jawa Timur nggak ada beritanya. Nggak ada beritanya. Aduh, gitu. Apalagi di Pemalang ya. Iya. Jadi begitu. Bedanya begitu. Pasti kaget lah, Bang. Kayak Ridwan Kamil dari wali kota Bandung jadi gubernur Jawa Barat pasti kaget, Bang. Karena tiba-tiba dari kekuasaan yang utuh penuh, tiba-tiba begitu jadi gubernur kekuasaan terbagi-bagi, Bang. Ada sekian puluh kepala daerah otonom di bawah dia, yang dia nggak bisa atur, dia nggak bisa pecat. Gitu. Dan kalau dia datang ke daerah itu bupatinya pergi ke luar negeri. Bisa aja. Beda sama Jakarta. Dia tetap jadi wali kota di Jakarta itu gitu. Gitu. Yang statusnya gubernur tapi kan sebenarnya kayak wali kota dia. Dan dia bisa pecat wali kota kapan saja kan wali kota dia kayak camat gitu. Bisa dia pecat gitu. Jadi beda kekuasaannya. Jadi kalau gitu Gibran lebih tertarik menjadi gubernur DKI ya. Menurut saya wali kota lebih cocok jadi gubernur DKI. Kalau bupati, Bang, dia nggak apa-apa jadi gubernur, Bang. Nggak kaget dia, Bang. Karena di kabupaten, Bang,
ada kepala daerah otonom juga yang dia nggak bisa pecat, Bang. Namanya kepala desa, Bang. Nggak kaget dia, Bang. Nggak kaget dia, Bang, gitu. Okay. Tapi kalau wali kota dia kaget pasti. Kalau wali kota jadi gubernur Jawa Tengah tuh kaget, Bang. Wali kota jadi gubernur Jawa Timur itu kaget, Bang. Termasuk jadi gubernur Jawa Barat tuh kaget. Akhirnya tujuannya DKI lah. Nah, menurut saya kayak gitu. Nah, ini kan Pak Jokowi ini ya kita sebut saja dianggap sebagai kingmaker kan. Iya. Gitu. Dan kemudian pada sidang tahunan MPR kemarin dia seperti membantah itu dengan mengatakan bahwa ya kalau soal lurah, soal dianggap bodoh apa itu soal lain lah. Tapi kan dia menyatakan bahwa saya tidak terlibat lah dalam urusan capres-capresan ini, ya kan? Nah ini bagaimana pendapat Bung Hasan ini? Tapi bahasa komunikasi kan harus begitu, Bang. Bahasa diplomasi ke publik kan harus begitu. Cuman kan ini di acara pidato kenegaraan. Ya? Pada di lain kesempatan dulu Pak Jokowi bilang saya akan cawe-cawe kan. Demi keberlanjutan pembangunan saya akan cawe-cawe. Tapi mungkin kemarin itu ya itu bahasa diplomatisnya begitu. Karena mungkin ya Pak Jokowi juga tidak ingin kedaulatan partai-partai ini mungkin dianggap dilangkahi. Iya, dignity partai-partai ini kemudian rusak karena misalnya ada orang yang bisa ngatur-ngatur partai. Walaupun menurut saya Pak Jokowi itu menggunakan pengaruhnya dia sebagai kepala negara. Jadi misalnya Pak Jokowi bisa tanya, Bang Zulfan sebagai ketua partai lebih nyaman kemana? Oh saya nyamannya sama Mas Ganjar. Oh ya sudah silakan, segera ke Mas Ganjar biar makin jelas. Atau saya nyamannya sama Pak Prabowo. Oh ya silakan sama Pak Prabowo biar lebih cepat nih mengerucutnya. Tapi kalau misalnya nyamannya sama Mas Anies mungkin dilarang. Tapi kalau nyamannya ke salah satu di dua ini nggak apa-apa, bebas saja. Jadi menurut saya itu kan bisa diterjemahkan macam-macam. Bisa diterjemahkan sebagai restu, sebagai blessing. Ada yang menerjemahkannya sebagai perintah. Ada yang menerjemahkannya sebagai cawe-cawe. Tapi menurut saya tidak akan sepulgar itulah Pak Jokowi. Kamu ke sana ya? Kamu ke sini ya? Menurut saya nggak sepulgar itulah. Simbol-simbol aja. Iya. Sinyal-sinyal aja. Yang pintar-pintar kita baca lah. Iya. Jadi gitu. Jadi PAN dan Golkar kemarin itu mendeklarasikan Prabowo atau mendukung Prabowo sebagai calon presiden. Menurut Bung Hasan, apakah ini ada peran Pak Jokowi di sini? Ada lah, Bang. Ada ya? Peran blessing tadi itu, Bang. Jadi misalnya, ini bisa dua hal nih. Bisa partainya yang minta izin, kemudian oke kata Pak Jokowi, atau Pak Jokowi nanya, Anda akhirnya mau kemana sih? Pak, kami kayaknya lebih cocok sama Pak Prabowo. Iya sudah, silakan, segeralah gitu. Nah ini yang saya bilang bisa dimaknai macam-macam. Gitu. Kalau menurut saya kan kalau kayak Golkar itu mungkin sudah ketemu Pak Prabowo lebih dari 5 kali, Bang. Mungkin hampir 10 kali ketemu dengan Pak Prabowo. Gitu, ya. Jadi kedalaman bicaranya mungkin sudah lama. Sementara dengan PDIP kan baru sekali. Dengan sekali baru mau bikin tim teknis. Sementara sama Pak Prabowo udah ngomong antar ketua umum. Kalau PAN kan juga begitu. Ya. Ketika misalnya kisruh Piala Dunia itu Pak Jokowi udah bilang itu, bukan Pak Jokowi. Mereka bilang kami sekarang ini timnya Pak Jokowi. Dan rencana buat koalisi besar itu ada. Jadi menurut saya tanda-tandanya sudah kelihatan mulai dari kisruh Piala Dunia waktu itu, yang kemudian ketika bulan puasa itu dibuatkan acara di kantornya PAN, di DPP PAN. Dilanjutkan lagi di istana. Iya, bibit-bibitnya sudah di sana sih menurut saya gitu. Jadi bukan bukan hal yang hari ini kepikir kemudian hari ini dilaksanakan, enggak. Walaupun misalnya juga nggak boleh kita pungkiri bahwa ada partai yang masih mencoba peruntungan nih, misalnya kayak PAN. Ada peruntungan misalnya soal Pak Erick Thohir. Kami akan kemanapun kalau misalnya mau wapresnya Pak Erick Thohir. Tapi itu kan percobaan peruntungan. Ketika sudah ditanya dari segala macam peruntungan ini akhirnya Anda milih siapa ya? Akhirnya dia putuskan ke Pak Prabowo. Golkar kan juga mencari peruntungan boleh-boleh aja. Siapa yang mau menggait Golkar sebagai cawapres nih gitu. Tapi setelah mungkin tampaknya nggak akan ada nih. Dari pihak sini nggak ada, dari pihak sini nggak ada, ya kita lebih chemistry-nya lebih nyambung di sini. Akhirnya diputuskan ke sini. Jadi mungkin lebih ke sana sih. Walaupun misalnya
Ada yang wah enggak, nah ini pasti perintah nih, pasti cawe-cawe nih, pasti diginin. Tapi menurut saya, apa kita punya fakta-fakta solid soal perintah? Saya lebih bisa membayangkan itu sebagai sebuah permintaan restu, permintaan izin, atau ditanya. Gitu. Karena bahasa politik Pak Jokowi di ruang tertutup sekalipun kan tetap santun. Tetap tidak yang main tunjuk, main ini kan nggak begitu. Gitu. Jadi lebih banyak bertanya. Setelah bertanya baru diarahkan gitu. Minta petunjuk lah. Orang minta petunjuk ya dikasih petunjuk kan gitu. Jadi kesimpulan banyak pihak bahwa Golkar PAN ini pindah ke sana jelas ya, ada arahan Pak Jokowi ya. Ya menurut saya itu minimal itu blessing. Minimal itu blessing. Menurut saya itu adalah nggak mungkin Bang memilih pilihan ini tanpa minta petunjuk gitu, tanpa minta izin, tanpa ngomong, menurut saya enggak lah. Ini partai-partai yang di bawah pemerintahan Pak Jokowi hari ini menurut saya itu langkah-langkah politik mereka akan meminta blessing, arahan atau petunjuk dari Pak Jokowi. Gitu. Dan itu wajar ya. Wajar loh. Wajar 80% iya. tingkat kepuasan. Wajar loh. Dan masih powerful sampai hari ini kan. Iya, sampai bulan Oktober. Nah, masih powerful. Oktober 2024 ya. Nah, gitu. Jadi menurut saya ya wajar lah, masa nggak boleh sama presidennya sendiri kok gitu. Dan Pak Jokowi nggak bisa bilang saya nggak mau ikut campur, nggak bisa. Ini partai di bawah dia kok. Orang yang ikut pemerintahan dia kok. Gitu. Karena kalau misalnya dia cuek-cuek aja terhadap ini, terserah kalian, itu kan akhirnya seolah-olah Pak Jokowi nggak peduli sama nasib partai yang ikut membantu Pak Jokowi menjadi bagian dari pemerintahan. Bentuk pedulinya Pak Jokowi adalah begitu, beri restu, selama masih kita juga, ya nggak apa-apa. Paling pagarnya Anda nggak boleh ke sana. Yang lompat pagar kan baru Nasdem nih. Yang lain dipagarin mungkin supaya nggak lompat pagar kayak Nasdem gitu. Nasdem sebenarnya nggak lompat. Dia masuk dari bawah. Kan ibaratnya kalau kita bicara pagar itu bambu, kan ada bolong. Iya, dia menyusup di bawah. Ya, kalau lompat ketahuan, rupanya dari bawah pun ketahuan. Jadi begitu. Ya, menarik ya. Jadi memang posisi dan peran Pak Jokowi ini sangat penting. Ya. Karena dan itu mungkin harus mendapatkan kajian khusus dalam literatur ilmu politik karena Pak Jokowi nggak punya partai, Bang. Bung Karno pemimpin partai, Bang. PNI. Iya. Pak Harto ketua Dewan Pembina Golkar. Partai Golkar. Punya hak veto terhadap partai terbesar. Pak Jokowi enggak, Bang. Gitu. Tapi secara informal Pak Jokowi menjadi bapaknya partai-partai ini kan gitu. Ini kan informal power ini, Bang. Ini bukan power formal nih. Soal ini informal power. Gitu. Power informal nih gitu. Iya. Nah, sekarang kalau kita bicara persentase sampai saat ini berapa persen sih suara Jokowi itu terbagi antara Prabowo dengan dengan Ganjar? Suara konstituen kah atau suara Pak Jokowi? Suara Jokowinya. Wah. Kalau suara konstituen pasti lebih besar ke. Ini kan tingkat kepuasan ya. Iya. Tingkat kepuasan Pak Jokowi kan tadi 80%. Nah, ini tingkat kepuasan ini kan mereka juga akan mengalir ke kedua orang ini. Ke kedua orang ini kan. Kalau misalnya dari sisi konstituennya Pak Jokowi ini, dari sisi pemilih, ada dua hal menurut saya. Dari sisi pemilih, menurut saya lebih besar ke Mas Ganjar. Tapi bukan berarti karena sedikit ke Pak Prabowo jadi kalah, enggak. Karena Pak Prabowo punya modal sendiri. Pak Prabowo kan punya modal sendiri. Basis konstituen dia yang lama kan masih ada. Misalnya 25%. Tambahan kalau 15% aja tambahan dari Pak Jokowi udah 40% dia. Iya kan? Kalau Mas Ganjar mungkin ya memang harus dapat transferan full dari Pak Jokowi gitu misalnya, kayak gitu. Jadi kalau dari pemilih Pak Jokowi itu memang lebih besar ke Mas Ganjar. Tapi itu tidak membuat Ganjar otomatis unggul daripada Prabowo gitu. Tapi kalau hatinya Pak Jokowi, ini beda kajian lagi nih, Bang. Hatinya Pak Jokowi, pasukannya Pak Jokowi, relawannya Pak Jokowi, keluarganya Pak Jokowi, ini perlu kajian lebih dari sekedar survei kan. Dan gitu. ini harus menunggu lagi. Iya. Kita harus menunggu kan. Iya. Karena kalau kita menentukan sekarang, ya nanti kan bisa beda. Nggak bisa. Nggak bisa memang. Ya karena gitu. Satu tadi Pak Jokowi masih bermain di dua
orang ini. Dua orang ini. Ya kan? Kalau Mas Gibran bukan jadi cawapres, maka blessing Pak Jokowi pasti akan terbagi dua lah. Ya. Mau nggak mau. Tapi kalau Mas Gibran jadi cawapres, ya blessingnya cuma satu, mau nggak mau. Ya. Jadi menurut saya sebenarnya kalau menjaga peluang keberlanjutan itu 100%, maka memang calonnya dua aja. Prabowo versus Ganjar. Mau siapapun yang menang, merem aja. Tapi kalau misalnya ada orang non keberlanjutan yang ikut dalam kontestasi, maka kepeluang keberlanjutan kan mengecil. Kalau ada 3 calon berarti cuma 66% peluang keberlanjutan. Ya kan? Kalau 1 dari 2, cuma 50% peluang keberlanjutan. Makanya untuk menggaransi keberlanjutan ini terlaksana 100%, maka calonnya 2. Yeah. Dua-duanya dari orang yang mengusung keberlanjutan gitu. Jadi menurut saya main caturnya harus presisi, Bang. Jadi bukan siapapun boleh lah tempur gitu. Yang penting kita menang, nggak bisa. Kalau kita menghitung teori-teori, kalau menghitung probabilitas, menghitung kemungkinan, maka ada papan catur yang kita blok memang itu nggak bisa gerak. Ya. Lalu apa garansinya? Garansinya apa, Bang? Garansinya capres yang didukung oleh Pak Jokowi itu pasti menang. Kalau nggak ada garansi, Bang, nggak ada garansi itu, Bang. Karena mereka harus bertarung sendiri, Bang. Kan dia nggak terima transferan utuh dari Pak Jokowi, dia harus bertarung sendiri. Kalau 2 calon ini ya kan merem aja, Bang. Tapi kalau satunya didukung Pak Jokowi, satunya nggak didukung Pak Jokowi, misalnya Anies misalnya, itu pasti menang ya belum tentu juga, Bang. Kan tergantung konstelasi juga ini nanti. Iya, iya. Kan kita melihat nanti konstelasinya berubah apa enggak, approval ratingnya turun apa enggak, ada masalah enggak, ada kelangkaan pangan enggak nanti. Ini El Nino ini kalau berkepanjangan ada kelangkaan pangan enggak? Kelangkaan pangan bisa bikin approval rating turun, Bang. Jadi itu tuh menurut saya. Jadi kalau saya sih jadi Pak Jokowi, calon 2 aja, Bang. Ya. Calonnya Prabowo versus Ganjar aja gitu. Karena saya merem aja, saya nggak terlalu khawatir siapapun yang menang. Biar mereka yang berkompetisi sendiri. Gitu. Iya, jadi memang bagi tidak ada dilematis bagi Pak Jokowi ya, persoalan Ganjar dan Prabowo nggak dilihat. Prabowo ini nggak ada. Kecuali tadi kalau Gibran ikut, ya. Nah itu lain soal. Lain soal tuh. Nah jadi kalau kita lihat ya, ini kan sekarang masing-masing capres mengejar koalisi gemuk kan, gitu. Dan sebenarnya kan sudah terbukti 2014 Pak Jokowi itu dengan koalisi kecil, tapi bisa memenangi pilpres. Nah, bagaimana pengaruh koalisi ini terhadap tingkat keterpilihan seorang capres ini? Ya, nggak banyak kan partai yang betul-betul pilihannya solid, Bang. Misalnya Gerindra hari ini lumayan solid karena dia punya calon, namanya Prabowo Subianto. Jadi mayoritas orang pemilih Gerindra udah pasti pilih Prabowo. PDIP juga begitu. Walaupun misalnya nggak sekuat Pak Jokowi, tapi mayoritas pemilih PDIP itu milih Ganjar hari ini. Tapi partai yang lain pasti split. Splitnya ada antara rentang 60, 50, 40. Misalnya Golkar. Golkar sebagian besar hari ini berdasarkan survei memang sudah pilih Prabowo. Tapi angkanya sekitar 60%. Berarti kan ada 40% yang berkemungkinan tidak memilih Pak Prabowo. Milih calon lain. Bisa Mas Ganjar, bisa itu. Tapi split voting itu di level partai terjadi. Jadi koalisi besar itu lebih kepada kepercayaan diri aja, Bang. Bahwa engine kita buat balapan lebih besar. Bahwa ketersediaan makanan, logistik kita untuk lari panjang, lari jarak jauh tersedia. Kalau kapal-kapal kecil ini bisa mengandalkan kelincahan, tapi di tengah jalan mungkin bensinnya bisa habis. Kapal-kapal kecil ini mungkin lebih lincah, ya. Tapi kalau kena ombak bisa keluar dari jalur, muter-muter dulu sebelum sampai garis finish. Jadi ibaratnya ini kan kayak balapan aja. Jadi nggak ada jaminan juga. Kapal yang lebih besar bisa jadi lebih berat, Bang. Repot juga pembagian tugasnya, bisa. Jadi memang kalau kita melihat ini, dukungan ini untuk awal-awal seperti Cywar aja, Bang. Ini kayak bandwagon effect aja. Karena banyak nih orang yang mendukung dia.
Jadi kalau bandwagon efek itu kalau ngelihat ada titik ramai Bang, orang akan cenderung kumpul di titik ramai itu. Walaupun sebenarnya di sana mungkin nggak ada apa-apa, ya kan? Tapi di titik yang sepi, walaupun itu menarik, ya orang nggak cenderung ke sana Bang. Itu namanya bandwagon efek. Tapi yang memenangkan, faktor yang memenangkan menurut saya pasti capres masing-masing. Besarnya mesin ini, partai politik yang bergabung ini, tidak akan berasa signifikan kalau nggak kerja mesinnya. Jadi figur capres, makanya Pak Jokowi dengan koalisi kecil waktu itu bisa menang. Tapi apakah itu otomatis akan terjadi pada Ganjar? Belum tentu. Karena Ganjar tidak sekuat Pak Jokowi. Iya. Karena mungkin mesin yang bekerja tidak semilitan ketika mesin bekerja untuk Pak Jokowi. Bisa jadi begitu juga. Bisa jadi kali ini mesin yang besar itu menang. Bisa saja. Jadi ini bukan pola yang bisa dijadikan sebuah kesimpulan bahwa mesin besar pasti kalah, bahwa mesin kecil pasti menang. Begitu juga sebaliknya, bukan jadi kesimpulan bahwa mesin besar pasti menang, mesin kecil pasti kalah, nggak begitu. Jadi betul-betul tergantung figur capresnya dan kemampuan dia membentuk mesin politik. Dan sayangnya, mesin politik yang efektif itu seringkali bukan berasal dari partai politik. Iya. Tapi dari organisasi-organisasi di luar partai politik. Gitu. Makanya relawan itu penting ya. Iya. Dan Pak Jokowi, relawan-relawan pada 2014, para pendukung Pak Jokowi itu sangat besar. Iya. Dan mereka bekerja habis-habisan. Iya. Mungkin lebih hebat dari partai politik barangkali kerjanya. Dan Pak Jokowi hebatnya punya waktu untuk merawat itu satu persatu. Bedanya di situ, Bang. Iya. Bedanya di situ. Rawat langsung. Tidak lewat partai. Nggak lewat partai. Dirawat langsung satu persatu. Mau sekecil apapun relawan itu. Dirawat satu persatu. Ada yang besar kan relawannya. Ya, tapi kan ada juga yang menengah. Ada juga yang kecil. Tapi kalau ke daerah, yang relawan itu didatangi. Ya. Ditemuin. Jadi ada relawan minta ketemu, ya yang kecil-kecil digabung-gabung lah, tapi tetap ketemu. Misalnya ada 20-30 organ relawan yang kecil-kecil, tapi tetap ketemu. Artinya dirawat secara langsung, dia bisa ketemu dengan calonnya. Iya, tidak membuat orang kecewa. Iya. Jadi nggak kayak sekarang di capres tertentu tuh relawan Pak Jokowi akhirnya mendukung capres tertentu nih, disuruh ngantri di loket partai. Beli karcis dulu atau daftar dulu di loket ini baru bisa ketemu sama capresnya, atau beli loket di sini nggak ketemu juga sama capresnya, mau kegiatan apa-apa izin dulu sama orang yang jaga loket partai gitu. Ya, relawan terbesarnya Pak Jokowi itu kan Projo ya. Projo. Dan Projo itu arahnya sudah ke Pak Prabowo. Iya, kemungkinan besar ke Pak Prabowo. Gitu. Jadi menteri pula ketuanya. Iya. Ketua umum. Ketua umumnya. Istilahnya ketua umum. Iya, ketua umumnya jadi menteri. Saya pernah panggil dia ketua aja. Oh, nggak boleh. Karena ya? ketua banyak, Bang. Ketua banyak. Ketua banyak. Aku bukan ketua, Bang. Ketua umum. Ketua umum, ya benar itu. Menko kelima, Bang. Menkominfo. Menko kelima itu Menkominfo gitu. Jadi terkesan ya, PDIP ini atau Megawati agak marah nih pada Jokowi. Iya. Ketika ada deklarasi 4 partai kemarin ini. Itu gimana kita nanggapinya? Ya, menurut saya kan dikasih kesempatan semua untuk bicara kan, Bang. Kan nggak ada yang dihalang-halangi untuk ketemu PDIP. Iya. PAN kan ketemu dengan PDIP. P3 ketemu dengan PDIP. Iya. P3 juga ketemu dengan Gerindra. Golkar ketemu dengan PDIP. Tapi Golkar juga ketemu dengan Gerindra. Artinya dari sisi pertemuan nggak ada yang dihalang-halangi buat ketemu. Iya. Tapi bahwa kemudian akhirnya mereka memilih selama pilihannya merupakan bagian dari pemerintahan, ya nggak apa-apa. Tapi kan harus diakui PDIP nggak terlalu luas buat ketemu, Bang. Jadi saya saya bisa ambil kesimpulan begini. Jadi setelah mereka ketemu PDIP, kemudian mereka juga ketemu Gerindra. Atau sebelumnya ketemu Gerindra dulu, baru ketemu PDIP terakhir. Ya, ketemu PDIP. Kemudian deklarasi. Jadi berarti sebelum itu mereka coba ngobrol-ngobrol dengan Pak Jokowi. Dari hasil kami ketemu Pak kiri kanan ini, kami kayaknya cenderung ke sini. Ya kalau udah pilihan kalian ke situ silakan aja. Mungkin begitu ya arahannya. Atau misalnya begini, Bang. Kalau saya bayangkan lebih teknis, Bang. Misalnya ketemu PDIP. Ya kami nggak dapat cawapres, oke. Tapi kami dapat berapa menteri. Iya kan? Misalnya Golkar nih. Terus, wah Golkar nanti kalau sama kita bisa dapat 4 menteri. Oke. Tapi kan
ini bukan oke-nya itu udah langsung bungkus nih. Dia udah bawa ke Gerindra. Kami sama PDIP 4 kursi. Gerindra bisa kasih berapa? 5 kursi katanya. Datanglah Pak Jokowi. Pak Jokowi di sini kami 4 kursi, kami di sini 5 kursi, kami pilih yang 5 kursi lah Pak. Gitu. Bisa lebih teknis begitu kan Pak? Oh, sharingnya ya? Iya, sharingnya. Kan bisa tarik-tarikan talent ini kan begitu Bang. Iya. Sama kayak tarik-tarikan karyawan nih Bang. Nah, saya di sini ditawarkan gaji 4,5. Oh, kalau gitu karena saya butuh Anda, saya kasih 5 juta. Karena ada kelangkaan nih. Kan partai kelangkaan nih Bang, bukan berlimpah nih partai ini, kelangkaan nih. Karena kelangkaan sumber daya ya udah saya tarik. Kalau Anda kesini saya 5 juta. Kalau orang di sana dengar lagi dia bisa mungkin naikin 5,5 Bang. Tapi karena waktu nih, ya udah saya ambil 5 juta. Orang nggak mungkin bolak-balik juga. Nggak mungkin bolak-balik terus. Ya jadi kan begitu bisa juga. Misalnya PAN juga. Saya kalau sama PDIP bisa berapa kursi? 3 katanya kan. Terus nyampe Gerindra saya bilang, enggak. PDIP tawar berapa? 3. Saya kasih 4 katanya. Datanglah ke Pak Jokowi, Pak, kami di sini tawarin 3, kami di sini tawarin 4. Kami ambil yang 4 aja. Ya kan masuk akal aja. Masuk akal. Jadi menurut saya bukan yang konspirasi yang kayak gimana gitu Pak Jokowi. Bukan konspirasi absolut. Oh, absolut itu enggak begitu menurut saya, Bang. Tapi pasti ada pembicaraan. Pasti ada rasionalisasi dari pilihan-pilihan itu. Dan selama pilihan itu memang masih di garis pemerintah dan garis keberlanjutan, yaitu di ini. Nah, tapi memang catatannya terus terang aja, PDIP kurang luas untuk komunikasi, Bang. Iya. Itu yang terbaca ya. Iya, kalau ada dulu Pak Taufik Kemas almarhum memang mungkin udah duluan tuh bungkus-bungkus, Bang. Makanya gitu. Mbak Puan mulai bangun itu ya. Nah, sekarang saya melihat Pak Puan itu sudah agak-agak mirip Pak Taufik Kemas sedikit. Jadi kelihatan wah ini skill-nya Pak Taufik ya, yang lebih luas, lebih humble, lebih menjawab pertanyaan itu dengan wah kita nggak ada masalah kok dengan itu. Ya, kita bisa perbaiki ini kok. Kita bisa ini, kalau kami diundang juga kami datang kok. Kami nggak sombong kok. Kan kami belum diundang aja. Kalau kami diundang kami pasti datang, misalnya gitu. Saya kira selama ini Puan itu sebenarnya punya peluang untuk melakukan itu. Tapi kan ini memang terus terang saja walaupun dia anak ketua umum, tetapi kalau ketua umumnya belum memberikan ruang untuk dia melakukan itu, dia juga tidak melakukan. Nah sekarang ruang itu dibuka. Ternyata setelah dibuka potensinya luar biasa. Skillnya kelihatan. Saya juga kaget. Skillnya kelihatan. Yang orang selama ini menuduh Puan itu sombong, nggak bisa komunikasi, nggak bisa ngomong. Keren banget ya. Iya. Kenapa saya bilang keren? Karena semua pertanyaan itu doorstop, Bang. Bukan rilis nih, Bang. Menurut saya harus akui, mungkin Bu Puan belajar dari kepahitan itulah. Dari kepahitan kemudian muncul jadi sosok yang, saya lihat, ini jawaban kayak udah mulai kayak Pak Taufik Kemas nih. Yang santai, rileks, dan nggak memicu perpecahan. Gitu. Nggak memicu eksklusivitas gitu. Nah, kesan sebelumnya terhadap PDIP, bahkan terhadap Ibu Puan juga, sangat eksklusif, Bang. Ini kayak nggak bisa dijangkau. Nggak bisa di-reach oleh orang, nggak bisa dimasuki, nggak bisa didekati gitu. Kalau orang itu nggak buka pintu, kita nggak bisa dekatin gitu. Tapi kalau setelah melihat kayak gini, cuman mungkin udah agak terlambat aja, Bang. Dalam konteks koalisi partai, sudah agak terlambat aja gitu. Ya kalau mana tahu mungkin ini salah satu upaya ingin menggabungkan antara PDIP dengan Gerindra kan? Ya bisa aja. Bisa saja misalnya. Kalau ada apa-apa kan, misalnya ya udah. Prabowo presiden, Puan Maharani wakil misalkan. Wah, ide baru itu, Bang. Itu ya. Ide baru itu. Tapi perlu kita launch juga itu. Boleh aja itu, Bang. Maksud saya ide di exercise kan nggak apa-apa. Tapi kita dimaki-maki sama penonton. Ini upaya untuk memecah belah lagi ini. Ini pasti. Sebenarnya kan curiga kan aneh itu, Bang. Ketika misalnya Budiman merapat ke Prabowo, dianggap itu strategi pecah belah. Iya, maksud saya narasi kita kayak narasi defensif, narasi kebencian. Padahal mengambil talent itu kan biasa aja. Kan ada juga dari PSI keluar jadi PDIP. Kayak Guntur Romli misalnya. Apa itu juga strategi pecah belah PSI? Kan enggak. Enggak juga, biasa aja. Biasa aja. Kalau misalnya Projo itu jadi mendukung Prabowo, dianggap strategi pecah belah pendukung Pak Jokowi. Padahal kan pendukung Pak Jokowi ada juga banyak yang ke Ganjar. Itu pecah belah juga nggak? Atau pendukung Prabowo dulu
Ada yang mendeklarasikan diri mendukung Mas Ganjar. Ganjar. Apakah itu juga strategi pecah belah? Menurut saya ini kita tuh diksi yang kita gunakan masih diksi kebencian, bukan diksi yang fair bahwa tarik menarik teman itu fair dan saja. Iya. Saya ingin mendapatkan teman Bang Zulfan, tapi ada orang lain yang juga pengen berteman dengan Bang Zulfan dalam konteks kompetisi nih. Tapi karena tawaran dari orang lain itu jauh lebih menarik, Bang Zulfan pilih orang lain itu. Masa saya bilang Bang Zulfan pengkhianat? Sayangnya saya belum ada yang nawar. Nah, belum ada yang naik. Kalau ada yang nawar enak juga ya. Gitu. Karena politik itu ujungnya bukan buat mengabdi, Bang. Ujungnya kita harus dapat power. Iya. Power itu bisa kita dapat sendiri atau kita dibagi. Nah, kita hanya dibagi kalau ikut orang kan, Bang? Iya. Ikut yang menang. Kalau kita ikut yang kalah kan kita gak dibagi. Apa yang mau dibagi? Apa yang mau dibagi? Kawan itu sendiri juga nggak Nggak dapat apa-apa. Jadi ini logiknya begitu. Iya. Sayangnya dalam politik, bukan dalam politik, sayangnya publik kita belum terbiasa dengan statement-statement seperti ini. Dianggapnya kalau orang berbagi kursi, berbagi kekuasaan itu jahat. Padahal yang jahat itu bukan yang berbagi, Bang. Yang jahat itu adalah yang ngekep kekuasaan sendiri, Bang, nggak mau bagi. Saya tuh pernah dulu begini. Ketika PDIP menang dan Ibu Mega kemudian jadi presiden. Iya. Ya kan? Pak Taufik bilang, "Pan, ini kita perlu kasih posisi ke Golkar." Iya. Ya kan? Gitu. Atau orang-orang yang mantan dulu pernah ikut Soeharto gitu kan. Kemudian orang-orang yang tidak mendukung Megawati sebagai presiden kan gitu. Itu wisdom kelas tinggi tuh, Bang. Nah, terus saya bilang sama saya ngomong itu sama Mas Taufik. Mas Taufik, Pan, politik itu bagi-bagi kekuasaan. Iya. Kita nggak boleh ambil semua. Nah, itu udah benar, Bang. Jadi Pak Taufik tuh begitu pikirnya, mesti kita bagi-bagi. Iya. Supaya ini bersatu. Iya. Gitu. Dan supaya bisa jalan juga, Bang. Iya, jalannya Karena enak. kalau dikekap sendiri justru nggak jalan, Bang. Nggak jalan. Memang begitu konsepnya. Power sharing itu kekuasaan dibagi. Bahkan ketika kita nggak mau bagi pun kita terpaksa harus bagi, Bang. Harus bagi. Karena begitu banyak jabatan kekuasaan yang memang harus dikerjakan oleh banyak orang. Dan mungkin talent di partai kita sendiri nggak cukup untuk itu. Kita butuh talent dari partai-partai lain. Di samping misalnya kita ingin berbagi kekuasaan, tapi kebutuhan juga mungkin ada, Bang. Karena talent di partai kita nggak cukup. Ya, gitu. Persoalan di parlemen. Persoalan di parlemen juga. Macam-macam ya. Ini soal kerjasama lah. Jadi yang benar itu adalah kekuasaan dibagi. Jadi tiba-tiba kalau di media itu kalau orang LSM yang ngomong, pengamat yang ngomong, ini cuma bagi-bagi kekuasaan. Menurut saya bagi-bagi kekuasaan itu nggak cuma, itu keharusan. Iya. Yang nggak boleh itulah kekuasaan dikekap sendiri. Nggak mau bagi-bagi. Nggak mau bagi-bagi, itu yang salah, itu yang jahat gitu, itu yang kemaruk gitu loh. Jadi kita harus biasakan dengan logika yang benar sekarang gitu. Bisnis ada harus lewat pasar modal. Iya, harus dibagi-bagi. Bagi-bagi. Bagi-bagi. Jadi gitu. ada TBK-TBK-nya kan gitu. Bahkan bisnis biasa aja itu sekarang makin terspesialisasi kan, Bang. Bahkan office boy aja ada perusahaan sendiri, Bang, penyalur office boy. Makin terspesialisasi. Jadi kita bagi-bagi nih. Nggak kita kekep sendiri gitu. Ada vendor, itu kan gitu, itu kan bagi-bagi itu bisnis gitu. Nggak mungkin kita bisa buat kursi sendiri. Nggak mungkin. Ya, kan? Iya. Kemudian bikin roda sendiri. Nggak mungkin, semuanya gitu. ada pembagian tugas. Ada pembagian tugasnya. Jadi politik itu menggambarkan kehidupan yang sebenarnya. Bahwa ketika kita pun ingin semuanya, kita nggak bisa semuanya, Bang. Kita harus bagi itu dengan orang lain. Gitu. Itu yang perlu disadari oleh para masyarakat juga, masyarakat, politisi, iya, semuanya lah ya. Jangan nganggap buruk ketika orang bagi-bagi kekuasaan. Karena memang kekuasaan itu wajib untuk dibagi. Gitu. Dan sebenarnya orang mengejar kekuasaan itu tidak salah. Enggak salah, Bang. Kan yang persoalan niat kan. Iya. Niat dia berkuasa itu untuk apa? Iya. Kalau niatnya baik, ya kan, untuk membangun demokrasi, kemudian keadilan dan lain-lain, apa salahnya? Enggak usah muluk-muluk, Bang. Untuk memajukan bangsa dia. Mau adil nggak adil kan kalau bangsanya maju kan kelihatan tuh nanti tuh. Untuk membuat negaranya jadi bangsa maju, negara yang kaya. Kalau negaranya kaya kan masyarakat juga kaya. Iya. Ya. Atau untuk membuat dirinya berprestasi deh. Biar dikenang jadi orang yang baik. Dia kan akan melakukan kebaikan walaupun motivasinya biar dikenang jadi orang yang baik. Jadi nggak ada yang salah dari motivasi itu sebenarnya. Gitu. Karena kan kadang-kadang sering sekali orang mengutip hadis. Barang siapa yang meminta jabatan, maka jangan pilih dia. Iya.
Loh ini bagaimana? Ini semua- Lebih parah lagi orang yang tidak meminta dan tidak ingin berkuasa. Terus kita apa sah? Kita pas nggak mau Ketika kerja kita dia. nggak mau kerja, kita kritik kan kalian yang ngangkat saya. Iya, saya kan nggak minta, kata. Lebih parah lagi itu. Ya. Gitu. Jadi menurut saya kontekstualisasi penting. Iya. Aktualisasi, kontekstualisasi penting. Sekarang gimana, Bang? Kan ada teman-teman nih. Dia bikin CV, bikin surat keterangan ini itu, legalisir ijazah dan segala macam untuk mendapatkan sebuah jabatan, melamar sebuah jabatan. Anggota komisi lah, komisioner lah. Ketika terpilih dia bilang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya terpilih jadi ini. Saya bilang, kamu mengusulkan diri, mengajukan diri, berjuang mati-matian, mungkin sulap sana, sulap sini, intrik sana, intrik sini. Begitu dapat, kamu bilang innalillahi Wa inna ilaihi raji'un. alhamdulillah lah, kayak nggak bersyukur. Alhamdulillah, ya kan? Kalau dia tidak cari-cari, Iya, kemudian dikasih, dipaksa, dia iya innalillahi. astagfirullah. Astagfirullah, innalillahi nggak apa-apa. Jangan innalillahi, nggak cocok. Nggak cocok ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Kita nggak mau jadi ketua RT. Tapi nggak ada lagi yang mau jadi ketua RT, terpaksa kita jadi ketua RT. Ya bilang astagfirullah nggak apa-apa. Astagfirullah, berarti saya harus kerja ini kan gitu. Habis itu baru bersyukur, alhamdulillah. Iya. Kalau selesai kerja dan bagus kerjanya, Iya, alhamdulillah. alhamdulillah. Tapi kalau ini jabatan yang dikejar begitu dapat, alhamdulillah lah. Ya, alhamdulillah lah. Orang dia iming-iming, dia memang kepingin itu. Dia kan. pengen itu kok. Kayak nggak bersyukur Mungkin itu. menutupi keinginan dengan innalillah ya. Iya. Terima kasih, Sama-sama, Bang. Bung Hasan Naswi, Iya, Bang. ya, alumni Universitas Indonesia, Iya. konsultan politik, Iya, Bang. Bukan Sudah- pengamat, Bang. ya, Agak jatuh derajat, Bang, kalau jadi pengamat, Bang. Iya. Bukan jatuh derajat, Bang. Jatuh penghasilan, Bang. jatuh penghasilan. Ya memang susah ya. Iya. Walaupun kerja agak sedikit berat kalau konsultan tuh, tapi hasilnya juga besar. Iya. Ya. Tapi tolonglah sekali-sekali netes ke sini. Aman itu buat abang kita apa ya enggak. Baik, Bung Hasan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.